Halo teman-teman, selamat datang di Dongeng Pengetahuan. Longsor adalah sebuah peristiwa geologi yang terjadi akibat pergerakan massa batuan atau tanah dan jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Longsor juga sering disebut gerakan tanah. Longsor secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Disebut faktor pendorong jika longsor terjadi karena pengaruh kondisi materialnya sendiri. Sedangkan disebut faktor pemicu jika longsor terjadi karena pengaruh material yang bergerak. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti: pertama, erosi. Disebabkan aliran air seperti gelombang laut yang menggerus kaki lereng, sehingga lereng bertambah curam. Jika erosi itu terjadi berulang, maka memiliki kemungkinan untuk terjadi longsor. Kedua, air hujan. Curah air hujan yang tinggi dapat memperlemah lereng dari bebatuan dan tanah. Tanah yang kering akibat musim kemarau memiliki rongga tanah yang banyak. Rongga tanah yang membentuk retakan, dan saat hujan lebat, air memenuhi rongga, sehingga menyebabkan pergeseran tanah dan terjadi longsor jika terus bergeser. Ketiga, gunung berapi. Bola pijar yang dihasilkan gunung berapi yang mencair mengakibatkan banjir lahar, kemudian menumpuk dan terlalu berat, maka kemungkinan lereng yang menopang tidak kuat dan menyebabkan terjadinya longsor. Keempat, tentunya gempa bumi, yang sudah dijelaskan pada episode 1. Kelima adalah getaran buatan dari manusia, seperti getaran dari mesin, lalu lintas, dan bahan peledak. Selanjutnya, kita kenali dulu ciri-ciri kawasan rawan bencana longsor seperti tanah longsor yang terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. Terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing. Lahan gundul, tidak ada pepohonan. Adanya bangunan di atas tebing yang menyebabkan beban berlebihan. Longsor memiliki beberapa kategori dan dibedakan menjadi: pertama, longsor translasi.
merupakan peristiwa bergeraknya material tanah yang terjadi di tanah landai. Kedua, pergerakan blok merupakan pergerakan batuan yang terjadi di tanah landai. Longsor ini sangat berbahaya karena sebagian besar berupa batuan. Ketiga, longsor rotasi. Pergerakan material tanah yang biasa terjadi di tanah yang berbentuk cekung. Keempat, reruntuhan batu. Terjadi reruntuhan batu secara langsung dan jatuh bebas. Peristiwa ini terjadi di bukit yang terjal dan lereng yang curam. Kelima, rayapan tanah. Longsor yang terjadi karena pergerakan lambat dan halus pada tanah. Terjadi pada tanah yang mempunyai butiran halus dan struktur yang agak kasar. Keenam, aliran bahan rombakan. Merupakan longsor yang terjadi akibat air mendorong sangat kuat. Namun, kecepatan air bergantung dari volume air, kemiringan lereng, tekanan air, dan jenis material tanah. Setelah kita memahami tentang apa itu longsor, kita akan mengetahui cara mengurangi resiko tanah longsor. Pertama, membantu menanam pohon di daerah lereng bukit dan gunung, sehingga mengurangi terjadinya resiko erosi tanah jika hujan datang. Kedua, mengurangi beban tanah di wilayah lereng dengan tidak membangun rumah atau villa. Ketiga, menebang pohon secara rasional di sekitar wilayah lereng. Tujuannya supaya akar pepohonan mengikat tanah dan mengurangi terjadinya resiko longsor. Keempat, membangun rumah tidak di daerah bawah tebing atau lereng. Tujuannya untuk menghindari korban jiwa yang terjadi saat peristiwa longsor terjadi. Kelima, membuat terasering untuk menjaga dan meningkatkan kestabilisan lereng, seperti membuat teras kebun. Intinya, longsor terjadi akibat gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Banyak yang bisa kita pelajari dari longsor tersebut. Seperti peristiwa longsor translasi dan rayapan tanah. Dari peristiwa ini kita harus tetap waspada terhadap bencana alam, meskipun terlihat tidak terlalu berbahaya. Saatnya kita tanya dan jawab soal, teman-teman. Ya, jawabannya adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan yang terjadi beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan seperti halnya tanah dan juga pasir. Ya, jawabannya adalah lahan gundul. Pilihan adanya gedung bertingkat cukup ambigu jika dibangun pada material tanah yang kuat dan tidak dibangun di daerah lereng. Pilihan tanah gembur berpotensi menjadi tanah subur.
sehingga berpotensi juga untuk pertumbuhan pepohonan. Jadi di daerah tersebut bisa menjadi tempat sebagai resapan air dan mengurangi potensi terjadinya longsor. Pilihan teras guludan merupakan kategori dari terasering, di mana terasering berfungsi mengurangi risiko terjadinya longsor. Ya, jawabannya adalah longsor rotasi. Selamat teman-teman, karena sudah menjawab dengan baik. Saatnya untuk kita berpisah teman-teman. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Subscribe, like, dan share jika video dan channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Hasta luego.